18 Mei 2020. Senang sekali kita kembali dapat bersama-sama untuk mendengarkan atau mendiskusikan firman Tuhan dan juga untuk berdoa bersama-sama yang akan saya percaya telah memberikan kekuatan kepada kita di hari-hari yang penuh dengan berita-berita yang tidak kita suka mungkin untuk dengar sehubungan dengan coronavirus. Tapi dengan kekuatan yang surga sudah berikan, kita dapat selalu memperoleh kekuatan surga. Baik, untuk memulaikan acara ibadah kita, saya ingin mengundang saudari Eti Sumanti untuk dapat membuka dengan doa. Silakan Ibu Eti. Baiklah, sebelum kita mulaikan, marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Pada malam harinya Tuhan, kembali lagi kita kepadamu bersyukur, berterima kasih banyak Tuhan. Karena Tuhan sudah pimpin kami sepanjang aktivitas kerja kami. Tuhan sudah tibakan kami pada malam hari ini untuk datang kepadamu berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami mohon padamu ya Tuhan, sucikan hati kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami akan memulaikan akan acara ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bersama-sama dengan kami, agar apa yang kami pelajari melalui kebenaran firman-Mu dapat kami mengerti, terlebih dapat kami praktekkan kehidupan kami sehari-hari. Lebih dari itu dapat menguatkan dan percaya kami untuk hidup lebih hari, lebih dekat, lebih setia pada Tuhan hingga hari Maranatha. Biarlah Tuhan dengan kebenaran firman ini dapat kami bagikan kepada saudara-saudara kami yang belum mengenalkan kebenaran Tuhan. Biarlah mereka dan bertobat datang kepada Tuhan sebelum pintu kasihan ditutup. Ya Tuhan, beserta dalam sepanjang acara ini Tuhan, bahkan sisa kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi mula kami. Terima kasih Tuhan selalu mendengar menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni dosa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih dari Eti. Baik, kita akan membaca pelajaran sekolah sahabat kita dan kemudian kita akan coba diskusikan, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, Anda silakan yang Jemaat Fisdak mungkin bisa angkat tangan dan Dede akan menyalakan mic Anda. Dan bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui live stream, silakan kalau ada tambahan ataupun pertanyaan dapat Anda tulis di kolom komentar di live stream kita. Baik, satu pelajaran yang cukup menarik lagi kita akan pelajari pada malam hari ini dengan judul Hari-hari Penciptaan. Hari-hari Penciptaan. Mari kita baca. Dalam beberapa tahun terakhir, ada kecenderungan untuk melihat pekan penciptaan atau minggu penciptaan sebagai sesuatu yang tidak harafiah. Jadi tidak literal. Artinya itu bukan secara literal, tapi itu merupakan figuratif atau angka yang tentunya jumlahnya lebih besar ya. Jadi tidak harafiah. Bahkan itu sebagai metafora atau perumpamaan, atau bahkan minggu penciptaan itu dianggap sebagai mitos atau kisah yang hanya dikembangkan dari angan-angan manusia. Hal ini muncul setelah teori evolusi yang mengasumsikan bahwa waktu yang lama untuk menjelaskan mengasumsikan waktu yang lama untuk menjelaskan perkembangan kehidupan di planet bumi. Apakah yang diajarkan Alkitab tentang hal ini? Mengapakah hari-hari penciptaan dalam Kejadian 1 itu dipahami dengan sebagai hari harafiah dan bukan suatu kiasan? Bacalah Kejadian 1 ayat 3-5 dan Keluaran 20 ayat 8-11 untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah istilah hari digunakan dalam konteks ini, untuk melihat bagaimana penggunaan kata hari digunakan dalam konteks secara harafiah. Kita baca dari Kejadian 1 ayat 3-5 dan Keluaran 20 ayat 8-11. Saya ingin mengundang Ibu Alce Pelealu Rempen untuk dapat membaca ayat-ayat ini. Silakan Ibu Alce. Baiklah, saya ikuti bacaan firman Tuhan Kejadian 1 ayat 3-5. Bunyinya demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama.
Keluaran 20 ayat 8-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Iya. Jadi kita lihat ada beberapa penggunaan. Mari kita baca dulu dan nanti kita akan coba jelaskan ya. Di sini dikatakan bahwa kata Ibrani yom atau hari digunakan secara konsisten di sepanjang narasi penciptaan untuk hari harafiah. Tidak ada dalam narasi penciptaan kejadian yang menunjukkan apapun selain hari harafiah dimaksudkan seperti yang kita pahami satu hari sekarang ini. Faktanya, beberapa sarjana yang tidak percaya bahwa hari-hari itu adalah harafiah atau literal, bagaimanapun mengakui bahwa maksud penulis adalah untuk menggambarkan hari-hari secara literal. Sangat menarik bahwa Allah sendiri menentukan nama ini untuk satuan waktu pertama. Kita bisa lihat dari Kejadian 1 ayat 5. Yom atau hari yang dijelaskan dengan frase jadilah petang dan jadilah pagi. Kejadian 1 ayat 5, 8, dan seterusnya. Istilah ini digunakan dalam bentuk tunggal, bukan jamak, yang berarti satu hari, bukan hari-hari. Jadi kata yom itu adalah hari. Hari pertama, hari kedua disebutkan di situ ya. Dengan demikian, 7 hari penciptaan harus dipahami sebagai satu satuan waktu yang utuh. Diperkenalkan oleh angka kardinal ehad. Ehad itu satu. Ya. Satu. Yom ehad, hari pertama. Ya, yang diikuti oleh angka ordinal. Misalnya kedua, ketiga, keempat, dan lain-lainnya. Pola ini menunjukkan serangkaian hari berturut-turut yang berakhir pada hari ke-7. Tidak ada indikasi dalam penggunaan istilah atau dalam bentuk narasi ini sendiri bahwa ada kesenjangan di antara hari-hari ini. Ya, kita perhatikan kata kesenjangan, nanti saya akan jelaskan di sini. Jadi ada kesenjangan, ada gap. Ya. 7 hari penciptaan sesungguhnya adalah 7 hari seperti yang kita gambarkan hari ini. Demikian juga sifat harafiah hari itu diterima begitu saja ketika Allah menulis dengan jarinya sendiri hukum keempat yang menunjukkan bahwa dasar bagi Sabat hari ke-7 terletak pada urutan pekan penciptaan 7 hari secara harfiah. Pertanyaan sini adalah, penciptaan dalam kitab Kejadian bukanlah satu-satunya ciptaan dalam Alkitab. Ada juga penciptaan kembali pada kedatangan kedua, ketika Allah akan mengubah kefanaan menjadi keabadian dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 52. Jika Allah dapat melakukan ini dalam sekejap pada saat penciptaan kembali, mengapakah ia memerlukan miliaran tahun pada saat penciptaan pertama? Seperti yang diajarkan evolusi teistik. Jadi, mari kita lihat ya tentang hari-hari penciptaan. Pertama yang kita dapat lihat adalah bahwa kitab Kejadian ini, kita sudah lihat waktu lalu ada genre. Ada jenis-jenis penulisan Alkitab itu. Ada yang puisi, ada yang wisdom, ada yang nubuatan. Dan kita sudah pelajari waktu yang lalu bahwa jenis nubuatan daripada kitab Kejadian itu adalah sejarah. Ya, itu berbicara tentang sejarah. Artinya kita lihat ada harafiahnya. Jadi kitab Kejadian ini misalnya kita lihat ada Adam, kita lihat ada Abraham, lalu ketika kemudian kita lihat ada Yakub, ada Yusuf, semuanya itu berbicara dalam bahasa sejarah. Narasinya itu pembuatan penulisannya itu adalah narasi sejarah. Jadi bukan secara umum, secara semuanya itu adalah puisi, tapi
pada umumnya itu adalah sejarah. Dan kita lihat di sini bahwa penjelasan kata kejadian di dalam Kejadian 1 ayat 3 dan seterusnya itu berbicara dihubungkan juga dengan kata petang dan pagi. Jadi petang dan pagi itu, dan kita lihat itu menggambarkan kurang lebih 24 apa ya, 24 jam penciptaan itu untuk menjadi satu hari. Dan kemudian yang lebih hebatnya lagi adalah bahwa Kejadian 1 ayat 3 sampai 5 tentang hari penciptaan hari pertama ini dihubungkan dengan apa yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11, yaitu kita menyucikan hari ke-7. Hari ke-7 itu kita dapati setelah 6 hari bekerja kita. Jadi ada kata hari di sini ya. Dan di dalam Alkitab, kalau kita mau menggambarkan satu hari itu sebagai periode yang lama, Alkitab menggunakan. Ada kata-kata Alkitab lainnya, bukan lagi yom, tapi kata-kata yang bisa menggambarkan periode atau waktu yang lama. Jadi kalau memang penulis Kejadian, yaitu Musa, ingin mengemukakan bahwa terang itu diciptakan pada waktu yang lama, tentunya dia tidak menggunakan kata yom. Dia akan menggunakan kata apa ya? Bahwa terang itu diciptakan pada waktu yang lama. Terang itu diciptakan pada satu generasi atau satu periode yang lama. Tetapi yang digunakan kata yom, apalagi yom ehad atau yom yang pertama itu menggambarkan satu waktu yang definitif yang menunjukkan kepada satu hari apa? Satu hari penciptaan. Nah, pertanyaan kita di sini katakan bahwa mengapakah itu membuktikan bahwa satu hari penciptaan itu bukan miliaran apa? Miliaran tahun seperti yang diajarkan oleh evolusi teistik. Nah, kenapa evolusi teistik? Kita tahu kata teistik itu adalah kata theos ya. Jadi ada orang-orang yang percaya Allah, tetapi mereka mencoba untuk mengharmonisasikan kepercayaan kepada Allah ini dengan teori evolusi. Teori evolusi menyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan miliaran tahun. Mereka katakan bahwa 15 miliar tahun yang lalu terjadilah Terjadilah Big Bang. Dikatakan terjadilah Big Bang. Big Bang itu adalah bahwa pada mulanya alam semesta ini berasal dari satu partikel. Lalu partikel itu kemudian dia bisa berputar-putar-putar, dia menarik partikel lain, atau partikel itu berkembang dan semakin besar. Lalu 15 miliaran tahun lalu gumpalan partikel ini meledak dan menciptakan apa? Planet-planet, solar system kita yang begitu luas, begitu hebat di alam semesta ini. Ya, lalu kemudian dari salah satu partikel itu jadilah bumi kita ya setelah miliaran tahun dan lain sebagainya. Dan inilah teori evolusi tersebut. Lalu teori evolusi melihat seperti yang saya jelaskan tadi malam. Mulailah ada satu sel kehidupan yang muncul di dasar laut katanya. Dan yang menurut mereka yang saat ini secara ilmuwan menemukan adanya trilobite. Trilobite itu seperti kutu kecil yang fosilnya pertama kali ditemukan. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi malam, ternyata trilobite ini sudah sangat sangat sempurna, ada matanya. Kalau ada mata, maka dia memiliki sel. Mata itulah yang paling paling lengkap ya, ada sel-selnya. Dia bisa menghubungkan dengan hal-hal lainnya ya. Sedangkan pendiri teori evolusi saja, Charles Darwin, dia katakan kalau saja kita tidak berbicara tentang tentang mata. Dia bicara secara khusus tentang mata, maka tidak ada yang bisa menyanggah teori evolusi. Jadi satu hal yang paling ditakutkan oleh Charles Darwin itu adalah kalau saja kita berbicara tentang mata. Karena mata kita itu sudah begitu kompleks berhubungan dengan berbagai organ dalam tubuh kita ya, saling berkaitan. Dan kalau saja trilobite itu memiliki mata, maka hancurlah dengan kata lain teori evolusi. Tetapi itulah kenapa ini teori evolusi itu sesungguhnya itu adalah satu filsafat. Tapi kenapa itu diterima? Karena mungkin kita bisa melihat saat ini memang ada terjadi bukan teori evolusi secara major evolusi, tapi ada microevolusi yang terjadi, yang nanti kita bisa akan jelaskan satu waktu ya apa itu microevolusi yang terjadi kecil-kecil, yang mereka bisa lihat ya. Mereka bisa lihat, jadi mereka bisa main-main di laboratori genetic engineering, mereka bisa membuat sesuatu
membuat suatu hal yang baru mungkin ya, yang bisa diobservasi. Tetapi observasi bagaimana manusia diciptakan dari apa? Dari hewan, itu tidak bisa diobservasi. Itu bukan satu metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah segala sesuatu itu kita bisa observasi, kita bisa lihat, dan kita bisa ulangi, lalu kita bisa buat apa? Hukumnya. Tetapi teori evolusi itu bukan hukum. Bukan hukum. Tetapi itulah yang terjadi. Kenapa? Sejarah manusia seperti saya sudah pernah jelaskan waktu lalu ya. Pada mulanya ya, segala sesuatu itu dipimpin oleh gereja dan ulama-ulama gereja. Di abad pertengahan atau yang waktu lalu kita katakan abad yang dikenal oleh sejarawan manusia, mereka sebut itu di abad ke-8 dari tahun 476 AD sampai 1453 AD, Middle Ages, 1400. Segala sesuatu itu dikuasai oleh gereja. Politik dunia pun, pemimpin-pemimpin negara pun itu tunduk menyembah apa? Pemimpin gereja. Dan ilmu pengetahuan itu dikuasai oleh gereja. Ya. Jadi, dan oleh interpretasi gereja yang salah terhadap Alkitab saat itu, maka ilmuwan-ilmuwan yang mencoba untuk berpikir bahwa bumi kita itu bulat, bukan datar, mereka mendapatkan masalah dengan gereja. Mereka dihukum. Dan begitu banyak ilmuwan-ilmuwan bahkan dihukum mati oleh gereja. Lalu kemudian kita tahu, setelah abad pertengahan atau Dark Ages tersebut, muncullah Renaissance. Renaissance ini adalah perkembangan, ya. Renaissance itu adalah kebangkitan dari bidang seni dan literatur. Itu muncul di sekitar tahun 1300-an sampai 1600-an AD. Manusia dengan kemampuan berpikir mulai menerbitkan literatur-literatur yang lebih bagus, menimbulkan seni-seni yang bagus, menimbulkan apa ya, hal-hal yang menarik dan dianggap ini berkembang. Lalu kemudian manusia mulai berpikir, kalau manusia bisa berpikir dan mengembangkan seni-seni yang menarik, ya, bagaimana kalau kita menggunakan rasio kita ini untuk mengembangkan teologi? Bagaimana kita mencoba untuk melihat ilmu-ilmu yang semakin apa? Berkembang. Jadi setelah abad pertengahan, abad keemasannya gereja, tetapi bagi dunia itu dianggap sebagai abad ke-8, muncullah Renaissance, kebangkitan dari segi literatur dan juga dari segi seni, muncullah Enlightenment. Enlightenment, manusia sekarang sudah melihat, mari kita gunakan rasio kita masing-masing. Jangan hanya kita menggunakan segala teori-teori yang dikemukakan oleh gereja. Jadi mulailah manusia mengembangkan teorinya, mulailah mereka menyelidiki Alkitab, mulailah mereka melihat, Alkitab ini rupanya ini adalah tulisan kuno. Jadi mereka melihat, dengan adanya kebangkitan Renaissance, mereka melihat bahwa tulisan-tulisan pada zaman 1300 sampai 1600 itu, tulisan-tulisan mereka itu lebih bagus, lebih indah daripada penulis-penulis zaman terdahulu. Jadi mereka melihat, ternyata ada perkembangan seni manusia, ternyata ada perkembangan literatur atau penulisan-penulisan manusia. Kalau demikian, kita bisa apa? Melihat ada perkembangan rasionalisasi manusia. Manusia sebelum kita anggap manusia kuno, tulisan-tulisan sebelum zaman kita anggap tulisan-tulisan kuno, dan Alkitab ini dianggap sebagai tulisan-tulisan kuno. Dan kalau tulisan kuno, maka Alkitab itu dianggap belum apa ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Belum sesuai dengan perkembangan manusia, ilmu pengetahuan. Dan oleh sebab itu mereka melihat, dan pada saat mereka membuka kitab Kejadian, mereka bilang, ini mitos. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Apalagi setelah Darwin dengan teorinya bahwa segala sesuatu seakan-akan itu masuk akal. Karena apa masuk akal? Mereka bisa melihat ada apa? Mereka bisa melihat ada ikan di dalam laut, lalu mereka juga melihat adanya binatang-binatang amfibi seperti buaya, kadal. Mereka bisa hidup di air, lalu mereka bisa hidup di mana? Bisa hidup di darat. Ya. Jadi mereka melihat seperti ada hubungan antara binatang laut
dan binatang darat yang tadinya bersisik, lalu kemudian mereka sudah bergerak di darat, lalu Darwin melihat bagaimana binatang ini tidak cukup, mereka hanya rasa susah mereka untuk bergerak dengan keempat kaki, lalu mereka berusaha untuk berdiri dengan hanya dua kaki. Jadilah kaki dan jadilah dua tangan. Seperti apa? Seperti monyet dan lain sebagainya. Lalu kemudian berkembanglah monyet. Jadi mereka mulai melihat, mereka melihatlah penemuan-penemuan yang mereka lihat, dan mereka bayangkan, gambarkan, ada ini Neanderthal, ada ini manusia mula-mula. Dan pada saat mereka melihat struktur kerangka daripada manusia yang dianggap mula-mula, mereka lihat, kenapa mukanya itu seperti monyet? Dan inilah kemudian yang dibuatlah teori-teori dan menjadilah apa? Teori evolusi, dan mereka melupakan apa yang Alkitab katakan. Dan pada saat itulah tadinya gereja yang memegang peran utama. Tetapi sekarang pada di zaman Enlightenment, teolog-teolog gereja mulai apa ya? Bukan lagi menjadi memiliki kuasa, tapi mereka sekarang defensif. Mereka yang harus bertahan. Dan mereka mencoba untuk menerima teori evolusi, dan mereka mencoba mengharmonisasikan evolusi tersebut. Lalu apa yang mereka katakan? Lalu yang mereka katakan, yang theistic evolutionist, mereka katakan, sesungguhnya itu hari-hari penciptaan itu jutaan tahun. Jadi pada satu hari, misalnya ada satu teori ya, theistic evolution ya, katakan satu hari Tuhan katakan jadilah apa? Jadilah terang. Jadi pada saat Tuhan berfirman, terang itu kemudian akan memiliki proses evolusi, dan itu prosesnya itu apa? Berlangsung bertahun-tahun. Itu satu teori yang pertama. Lalu kemudian setelah berjutaan tahun, pada satu waktu datang lagi Tuhan setelah terang itu sudah jadi. Jadilah cakrawala, air di bawah dipisahkan dengan air di atas. Lalu kemudian pemisahan air yang di bawah dengan air yang di atas itu perlahan-lahan berlangsung berjuta-juta tahun sampai apa? Sampai kemudian sempurna. Dan kemudian teori mereka, lalu pada hari ketiga Tuhan berfirman, terpisahlah lautan dan daratan. Pada setelah Tuhan berfirman, muncullah perpisahan itu terjadi jutaan-jutaan tahun dan seterusnya. Itulah yang mereka coba jelaskan. Atau teori kedua yang mereka katakan adalah bahwa Allah katakan, jadilah terang. Terang itu jadi satu hari. Lalu kemudian ada gap, ada pemisah, ada jarak antara satu hari dan hari kedua. Hari kedua itu kemudian terjadi jutaan tahun kemudian, baru Allah berfirman lagi, jadilah cakrawala. Itu terjadi satu hari. Tetapi dari hari kedua, itu terjadilah terpisah jutaan tahun dengan hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Itulah yang mereka coba untuk apa? Jelaskan. Dan banyak orang, banyak sampai saat ini percaya dengan theistic evolusi, yaitu Allah memang terlibat, tetapi Allah melibatkan teori evolusi di dalam penciptaannya. Tetapi seperti yang kita pelajari, kalau kita menerima bahwa ada gap antara hari pertama dan hari kedua, ada gap antara hari kedua dan hari ketiga dan seterusnya, maka hari Sabat itu apa? Tidak ada gunanya. Kita tidak perlu menyucikan hari Sabat, karena hari Sabat itu kapan kita mau rayakan? Apakah saat ini kita mau rayakan hari Sabat atau nanti jutaan tahun kemudian? Nanti selama jutaan tahun baru di situ kita rayakan hari Sabat tersebut. Kalau satu hari itu terdiri dari proses evolusi yang jutaan tahun lamanya. Jadi inilah teori-teori yang dicoba diciptakan oleh teolog-teolog modern oleh sebab mereka itu defensif. Mereka untuk coba, marilah kita harmoniskan. Kan sumber daripada alam ini dan sumber Alkitab ini kan sama-sama Allah. Ya marilah kita coba untuk apa? Harmonisasikan antara kedua sumber tersebut. Tetapi Alkitab sudah menjelaskan bahwa kata Yom itu adalah satu hari. Dan selalu dihubungkan dengan pagi dan petang, selalu dihubungkan dengan 24 jam dari satu hari tersebut. Dan itu bukan merupakan satu jangka waktu yang panjang. Allah sudah ciptakan semua. Ya, Allah sudah ciptakan. Kalau kita lihat
Kalau kita lihat begitu hebat Allah ciptakan. Tadi malam saya salah bilang ya. Saya katakan 1 bulan itu adalah matahari yang mengelilingi bulan 1 kali, bukan ya. 1 bulan itu adalah bulan yang mengelilingi secara penuh pada titik dari 1 titik, bulan mengelilingi bulan mengelilingi bumi kita, dan pada saat dia tiba di 1 titik yang dia sudah semula itu, itulah 1 bulan. Dan 1 tahun seperti yang saya jelaskan tadi malam itu adalah bumi kita itu dari 1 titik mengelilingi matahari, 1 kali dia putar matahari dan tiba pada titik yang pertama, itulah 1 apa? 1 tahun. Tapi 1 minggu itu apa? Ya, kalau boleh 1 hari itu kan 1 hari bumi yang berputar 1 kali pada porosnya. 1 minggu itu bumi tidak putar kemana-mana, tapi bumi itu berputar hanya 7 kali. Dan dengan kata lain, 1 minggu itu memang Tuhan yang apa? Ciptakan minggu penciptaan. Tidak ada unsur kesamaannya dengan entah itu bulan yang mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengagungkan hari Sabat itu. Artinya, kenapa Tuhan ingin mengagungkan hari Sabat? Karena Ia ingin masuk ke dalam satu persekutuan dengan umatnya. Yang Dia sudah ciptakan pada hari yang ke-6. Pada Adam pada hari ke-6. Jadi Ia ingin agar ada satu hari yang kita khususkan untuk berbakti kepadanya. Itu kita akan pelajari pada besok malam tentang hari Sabat dan penciptaan. Jadi dengan kata lain, kalau sampai 1 hari penciptaan dengan hari penciptaan lain itu ada diambil jarak waktunya miliaran tahun, maka kita tidak perlu menyucikan hari Sabat. Maka Tuhan salah dalam menyuruh kita Keluaran 20 ayat 8, 6 hari lamanya engkau bekerja pada hari Sabat, engkau berhenti dari segala pekerjaanmu, engkau anak laki-laki, anak perempuan. Itu tidak apa. Itu bukan satu hal yang relevan lagi. Karena kita tidak memiliki 6 hari penciptaan. Kita memiliki miliaran hari-hari penciptaan. Gantinya 6 hari penciptaan. Mungkin inilah yang dapat saya jelaskan saat ini sehubungan dengan kata Yom dan hari-hari penciptaan, yang mana itu adalah hari literal dan bukan hari hari secara puisi ataupun hal-hal lainnya seperti yang dikemukakan oleh teolog-teolog modern pada saat ini. Ada mungkin pertanyaan ataupun tambahan? Silakan. Ada kira-kira? Ya. Ada dari ada mungkin? Silakan. Ya, dari Tuan silakan. Ya, cuman tambah dikit aja Pendeta. Karena semua usaha kita apapun itu untuk menunjukkan kebenaran, kita nggak bisa lupa juga bahwa setan itu biar gimana pun akan tetap berusaha untuk menghancurkan lah misalnya atau mau mengganggu kita. Sedangkan ini aja teori evolusi itu muncul sekitar tahun 18 sekian lah. Ya. Sangat berdekatan sekali dengan 1844. Itu ya. Bagaimana usaha setan itu tetap betul-betul mau menghancurkan, sampai memang sekarang usaha setan itu memang kalau kita akui sih memang mungkin kita bisa bilang berhasil ya, karena banyak orang yang lupa sudah sama Alkitab, ataupun mereka lebih percaya pada teori evolusi. Ya, jadi kalaupun sebagai pengingat aja pada kita, walaupun kita misalnya sekarang kelihatan oke-oke aja, kita mau mencari, tetap kita harus hati-hati bahwa pasti setan itu akan kejar kita kemanapun kita pergi. Iya. Jadi terima kasih Saudara Ridwan. Jadi memang inilah yang terjadi ya. Jadi seperti yang saya selalu ulang-ulangi selama ini, bahwa pada saat setan menawarkan ya buah itu kepada Hawa, yang dia tawarkan apa ya? Kamu akan menjadi Aku akan menjadi tuanmu yang lebih baik dari Allah. Bukan itu yang setan tawarkan. Setan tidak menawarkan bahwa dia adalah alternatif Tuhan yang lebih baik daripada Allah pencipta. Yang dia tawarkan adalah manusia, engkau akan sama seperti Allah. Jadi dia tidak menawarkan dirinya sebagai Allah, tetapi yang dia tawarkan adalah engkau manusia. Engkau dapat menjadi seperti Allah.
Engkau memiliki pengetahuan seperti Allah. Engkau memiliki hal-hal yang tadinya hanya sepertinya diketahui oleh Allah. Jadi hak-hak prerogatif Allah, ya, hak-hak prerogatif. Kalau kita melihat Allah itu sebagai pencipta kita dan kita sebagai ciptaannya, yang terjadi kita akan sujud untuk berbakti kepadanya. Itu yang terjadi. Kalau saja kita mengakui Allah itu sebagai pencipta dan kita mengakui kita sebagai ciptaannya, apalagi kita mengakui kita ciptaannya dalam dunia yang berdosa, maka kita akan sujud menyembah Dia. Tetapi setan dia pintar. Dia tidak bilang, sembah saya. Tidak. Sembah dirimu. Sembahlah dirimu. Sembahlah pengetahuanmu. Sembahlah hal-hal yang dapat engkau ketahui. Lihat, engkau sekarang kan buktinya engkau lebih tahu dari gereja. Engkau lebih tahu daripada orang-orang yang percaya firman Tuhan. Engkau memiliki pengetahuan-pengetahuan yang lebih baik daripada firman Tuhan. Itulah yang dia katakan, dan inilah yang membawa kita sebagai manusia itu menjadi semakin jauh dari Allah, sehingga tidak heran pekabaran malaikat yang pertama apa ya? Kembali mengajak kita untuk apa? Kabaran malaikat yang pertama itu ya, mengajak kita untuk worship Him. Ya. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut. Itu berbicara untuk menyembah Tuhan yang telah menciptakan dalam Kejadian 1. Itu berbicara tentang sembahlah Dia, Tuhan yang telah mengajak kita untuk masuk ke dalam perbaktian pada hari Sabat, seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 8-11. Berbakti kembali pada Dia. Tapi sekarang itulah manusia. Kita tidak lagi mau berbakti karena kita berbakti kepada diri kita, apa yang kita mau, dan seperti yang saya juga katakan waktu yang lalu, bahwa hal yang menjadi alasan utama kenapa banyak orang menjadi ateis dan menolak Alkitab. Mereka menolak Alkitab bukan karena mereka menemukan kontradiksi-kontradiksi yang terjadi di dalam Alkitab itu sendiri, atau kontradiksi hal yang bertentangan yang terjadi dari satu ayat bertentangan dengan ayat lain, bukan. Yang menyebabkan mereka menolak firman Tuhan oleh sebab ayat-ayat firman Tuhan itu bertentangan dengan kelakuan dan kehidupan mereka. Dengan kelakuan dan kehidupan kita. Inilah yang harus kita berhati-hati. Ya. Biarlah kita menjadikan Alkitab ini seperti tujuannya. Ya, dikatakan dalam 2 Timotius dikatakan bahwa ini tujuannya untuk mengajar, menuntun kita kepada membawa untuk supaya kita melihat kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita. Tetapi pada umumnya ateis dan orang-orang yang menolak firman Tuhan, mereka menolak firman Tuhan karena mereka tidak ingin kelakuan mereka itu diperbaiki oleh Alkitab. Mereka ingin agar kelakuan mereka itu dapat mereka teruskan tanpa harus pikir, aduh ini bersalah oleh sebab ada yang menyatakan hal itu salah. Tapi marilah kita melihat bahwa firman Tuhan ini diberikan pada kita agar keselamatan yang Tuhan berikan pada kita melalui kasih karunia-Nya itu dapat terus menjadi bagian kita pada saat kita terus-menerus dengan kuasa Roh Kudus menghidupkan satu kehidupan seperti kehidupan Kristus yang tidak bercacat celah. Inilah yang dapat saya tambahkan. Jika ada pertambahan lagi ataupun pertanyaan, silakan. Ada kira-kira? Jika silakan, Bapak Tombeng. Selamat malam di sana. Selamat pagi waktu Kota Mobagu. Mungkin ini suatu tambahan ya. Ya, Kalau kita lihat tadi pendeta katakan tadi mengenai teori Darwin, kita udah tahu bersama teori Darwin. Tetapi kenapa kita tidak lihat siapa itu Darwin? Kenapa dia bisa mengeluarkan teori itu? Ya, begitu juga dengan yang lain-lain. Ini untuk jadi rekor. Begitu juga dengan si Randy, mengeluarkan teori-teori yang lain, ya, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita bisa lihat di sini bahwa sebagaimana teori Darwin itu, kita lihat latar belakangnya, siapa dia. Tapi saya pernah dengar dari seorang pendeta mengatakan bahwa dia itu sebenarnya dia seorang pengikut Tuhan. Tetapi karena ada kekecewaan terjadi kepada dia, maka dia pikir, oh
Tuhan katanya tidak ada. Dia berdoa, tapi Tuhan tidak pernah jawab doa. Akhirnya timbul ide-ide yang disokong oleh iblis, setan, maka keluarlah teori Darwin. Itu saja yang saya bisa tambahkan. Mungkin kalau saya salah, tuh pendeta koreksi. Ya, betul kan? Ya, betul. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Sudah sangat jelas penjelasan Bapak Tomeng. Ya, ada lagi? Jika tidak ada, Saudara Ketua Ridwan lagi. Silakan. Ya, tadi karena Om Nyong ada sebut nama seseorang. Jadi sebetulnya ya, kenapa orang itu bikin teori. Karena mereka kerjanya duduk aja di rumah. Mungkin baca Alkitab duduk. Tanpa melakukan apa yang mereka tahu. Itu sih sebetulnya. Kalau kita kerjakan apa yang kita tahu itu, misalnya kita feed the homeless kah, betul-betul melayani. Bukan cuma duduk satu hari Sabat, duduk baca Alkitab. Ya memang sih betul baca Alkitab, tapi lama-lama jadi kurang kerjaan juga. Jadi timbullah ada teori ini, teori itu. Itu adalah orang-orang yang tidak pernah menghidupkan apa yang mereka tahu. Itu aja. Saya mau tambahkan, menarik sekali. Jadi kita jadi saling mengisi ya, bukan saling. Jadi kalau kita melihat sejarah gereja Kristen pada umumnya, pada saat gereja itu masih aktif dalam pekerjaan misionaris mereka, pada saat mereka dianiaya dan mereka tetap menginjil dalam aniaya, mereka pergi membuka gereja di sini, membuka gereja di sana, aktif dalam apa ya, penginjilan untuk menjangkau orang lain. Persekutuan itu begitu hebat dan tidak ada masalah dalam gereja. Tetapi apa yang terjadi kemudian setelah Konstantin yang dia lihat bahwa pendahulu-pendahulu kaisar-kaisar sebelumnya ini aniaya, ini umat-umat Kristen, tapi ternyata mereka tuh semakin lebih berkembang. Lalu Konstantin kemudian apa? Rangkul orang-orang Kristen, diberikanlah Roma itu menjadi pusat kekristenan, lalu dia sendiri pindah ke Konstantinopel di Turki, dan kita lihat bagaimana gereja kemudian menjadi apa ya? Menjadi memiliki kuasa. Tidak lagi dia harus apa ya? Tidak lagi harus banyak untuk bertahan, tidak lagi harus banyak berdoa dan berpuasa supaya bisa bertahan. Tetapi mereka sekarang sudah apa ya? Sudah mapan. Dan pada saat mereka mapan, kita tahu bahwa sejarah gereja Kristen menuliskan, disitulah muncul apa ya? Muncullah kontroversi seperti Arianisme dan lain-lain sebagainya. Orang-orang yang seperti Saudara Ketua Ridwan bilang, tidak ada lagi, orang Manado bilang, tidak ada lagi hambaknya. Tidak ada lagi yang dia mau buat. Ya. Seperti kita mungkin. Pada saat kita mungkin masih bangun gereja misalnya. Mulai satu tujuan. Wah, kita aktif sekali apalagi penginjilan. Tetapi begitu gereja sudah ada, gereja sudah kita dirikan, lalu sudah banyak anggota, apa yang terjadi di dalam? Tadinya, mungkin waktu masih sedikit, orang semua aktif. Tapi begitu gereja sudah penuh, sudah ada yang jadi ketua, yang lainnya tidak jadi ketua, ada hambak, dia buka Alkitab, lalu mulailah dia bikin ide-ide atau teori-teori atau teologi-teologi yang apa ya, yang akhirnya ya supaya jadi lebih terkenal sedikitlah kita daripada si ketua sana itu yang sekarang jadi pegang ketua. Jadi kalau kita tidak memiliki misi yang harus kita lakukan, maka yang terjadi itu adalah apa ya? Kita akan saling berbenturan di dalam apa? Gereja. Seperti secara gereja Kristen secara keseluruhan. Pada saat mereka tidak lagi apa? Tidak lagi dianiaya, tidak lagi menginjil, maka yang terjadi adalah mereka mulai apa ya? Istilahnya berteologi yang macam-macam di dalam apa? Di dalam gereja. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita. Marilah kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya mempelajari firman, bukan hanya pelajar firman, tapi marilah kita juga menjadi pelaku-pelaku firman. Baik, saya pikir sudah cukup kita. Terima kasih pada saudara sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom dan live stream. Tuhan memberkati Anda semua, kita semua. Stay safe, stay healthy, dan Tuhan melindungi kita pada istirahat kita atau aktivitas kita sepanjang hari. Dalam nama Yesus, saya serahkan. Amin.